Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, seorang muslim di video berikut mempertanyakan asli daripada Alkitab sendiri. Lalu Kristen cerdas ini menjawabnya dengan bertanya balik, di mana kitab asli daripada Al-Quran yang langsung diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan penanya muslim ini tidak berkutik dan tidak mampu menjawabnya. Saudara dalam Tuhan, mari kita melihat videonya terlebih dahulu dan pastikan tekan tombol like dan subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita berbicara Islam kan kita punya kitab suci. Orang Kristen juga punya kitab suci gitu kan. Nah, kalau kita berbicara kitab suci itu kan kitab yang otentik, yang original, yang tidak ada perdebatan di dalamnya. Nah, kalau Muslim kan punya yang namanya Al-Quran. Dari zaman A sampai Z semuanya sama gitu. Bedanya pun beda di harokat aja biasanya. Dan harokat itu pun mungkin ada ilmunya. Karena zaman dulu kan tidak ada harokat. Makanya ada yang namanya ilmu nahwu sorof. Nah, sekarang kita berbicara dari Kristen. Kristen punya kitab Bible. Nah, di Kristen itu punya versi A, B, C sampai Z. Ada International Version, King James Version gitu kan. Tapi semuanya terjemahan. Nah, menurut Kak Agatha, dari berbagai jenis versi tersebut, mana yang paling otentik, original, dan paling benar? Itu aja sih. Apa? Original maksudnya gimana nih? Kalau original berarti kan yang paling benar lah. Itu aja. Oke, kalau dari Quran sendiri mana yang original? Ya semuanya. Dari A sampai Z ini ya Al-Quran itu yang original. Dari semua versi? Apakah Iya, benar? karena nggak ada perubahan. Karena nggak ada perubahan huruf kan. Yang paling yang berubah cuma harokatnya doang kan. Oke, tadi Anda memang saya dengar tadi ya, dari zaman Nabi Muhammad itu tidak ada perubahan. Coba, saya boleh lihat kitab yang di zaman Muhammad? Yang mana ada 1400 yang katanya tadi nggak ada yang berubah dari zaman Muhammad loh. Kalau yang namanya klaim tidak ada perubahan, oh ini yang di zaman Muhammad nih, ini yang di zaman sekarang. Pas sudah di-compare, makanya sekarang gini lah. Kalau misalnya anda bilang ada perubahan, kalau Anda bilang ada perubahan, tunjukin aja. Oke, ya ini juga Anda harus mengatakan, klaim Anda mengatakan di zaman Nabi Muhammad dengan di zaman sekarang nggak ada perubahan. Sudahkah Anda memiliki keduanya sehingga Anda compare? Wah benar, tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan. Karena seluruh dunia pun sama kan, nggak ada yang beda. Oke, kan? Sekarang saya tanya, Quran di zaman Nabi Muhammad itu mana? Bolehlah saya tahu. Masuk ke mesin Quran tertua deh. Coba Quran tertua itu tahun berapa coba? Saya kalau mau belikan. Ya kita harus ke zaman Nabi Muhammad aja, pakai mesin waktu. Berarti nggak ada. Nah, nggak ada gimana maksudnya? Loh, enggak, saya tanya, Quran tertua itu tahun kan berapa? Dulu kan coba? Pakainya apa? Yang namanya pelepah kurma dan lain-lain kan gitu. Adanya modernisasi aja kan pakai kertas. Mushaf tertua Quran itu di mana? Oh banyak. Mana Kita satu, harus jelajah satu. dunia aja. Ada di Museum Turki dan lain-lain itu ada semua. Museum Turki yang mana coba saya cari di Google. Museum cari Turki aja. namanya apa? Nah, sekarang gimana kalau yang Bible? Tunjukin dong. Selesai dulu dong klaimmu ini. Enggak gantian kan saya yang tanya. Selesaikan dulu klaim Anda. Enggak. Ya udah. Gini ya Pak ya. Dijawab aja, Gantian ya Pak ya. Orang Kristen itu tidak pernah mengklaim, oh kitab Iya, kami dijawab tidak ada aja. Iya makanya perubahan. King James version Ya bentar. Orang Kristen kan, nih Pak, sebentar. Orang Islam kan klaimnya Quran di zaman Muhammad sama di zaman sekarang ini nggak ada perubahan. Orang Kristen sendiri, gini dengerin dulu dong. Kristen sendiri itu tidak pernah ada klaim, oh kalau kitab kami tidak ada perubahan apa segala macam dalam terjemahannya gitu. Itu nggak ada. Jadi kalau kamu mau bertanya mana nih yang paling benar, karena Yesus itu berarti mana kalau yang Alkitab? Ini nih. Orang Kristen itu nggak pakai kitab Pak selama 4 abad. Lah iya yang mana yang benar? Makanya saya dengerin dulu Pak. Apakah menerima semuanya? Tidak, Anda selesain dulu deh. Yaudah, selesain. Ya udah, itu aja. Apakah menerima Oke, semuanya? stop dong. Kalau udah diam, stop, diam. Oke. Diam. Mulutnya kayak perempuan. Ya, orang Kristen itu, imannya orang Kristen, dasarnya iman orang Kristen itu tidak bergantung sama ini. Karena dasar iman orang Kristen itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang secara langsung disaksikan oleh para rasul. Para rasul itu mengajarkan sejak semula itu by lisan, menggunakan kitab Septuaginta, kitab yang paling tua 3 abad sebelum Masehi dalam teks Yunani.
Itu ada di Republik apa Pak Prof? Yang di Gunung Athos, Republic of Mount Athos. Ya. Republik of Gunung Athos. Ya, Republic of Gunung Athos ya, Mount Athos itu. Itu adalah Septuaginta yang kami punya sampai detik ini, dan saya punya satu. Nih ya, ini Mazmur. Ini baru Mazmur ya. Ini itu adalah teks tertua orang Kristen sejak dari 300 tahun sebelum Masehi ya. Itu masih ada. Nah, itu yang kemarin dibagi-bagikan sama Pak Prof ya. Benar Pak Prof? Betul. Nah, itu. Ada 300 orang. Gitu Pak. Jadi kalau kamu tadi sudah mendengarkan yang kayak kamu bilang yang mana? Dari semua Bible-nya. semua baik. Berarti yang Bible-nya yang dari versi mana yang paling buat bisa jadikan pegangan? Loh, itu tadi barusan saya jawab. Iya, karena ada nih King James International Version. Apa? King James Ada Lembaga Alkitab Indonesia, mana yang paling benar? Itu kan penerjemah, Pak. Itu lembaga Iya, penerjemah. makanya Benar ya, Pak, ya? dari Bible itu. King James Version itu juga terjemahan. Iya, yang paling benar Kalau yang mana? Anda nanya, bentar ya. Kalau Anda mau nanya manuskrip atau musab tertua, ya, musab tertua itu tadi Septuaginta. Iya, oke, Septuaginta kan tertua. Nah, Itu musab ya. Ingat ya, Bapak kemudian tahu musab iya, kan? paham. Oke. Paham. Nah, itu Kemudian di sekarang situ kan saya ada tanya. yang namanya terjemahan. Tuh, kan tadi udah saya bilang. Sejak semula pengajaran itu lisan, tapi musab yang dipakai itu adalah Septuaginta itu tadi. Yang sampai detik ini masih ada manuskripnya itu di Gunung Athos, Republic Mount of Athos di Yunani. Itu yang kami punya. Ya. Oke. Jadi sejak semula, dengerin dulu, jangan oke. Sejak semula memang Rasul dan Tuhan Yesus itu sendiri mengajar itu dengan kitab Septuaginta. Jadi selama 4 abad ya, para rasul itu mengajarkan, menjelaskan apa yang ada di dalam Taurat. Jadi perjanjian baru itu adalah penggenapan dari Taurat, dan itu terus-terusan dilakukan secara oral. Namanya kami kenal sebagai paradosis atau tradisi lisan, lalu disalin. Nah, itu salinan-salinan itu disebarkan ke seluruh gereja semesta. Nah, itu pengajarannya satu dan sama semua gitu. Tentang apa? Tentang Kristus yang adalah sumber keselamatan dunia. Nah, ini. Jadi baik kita para nabi-nabi, ingat ya tadi saya mengatakan Septuaginta itu berarti tulisannya Nabi Musa, Taurat Musa, tulisan para nabi yang lainnya, nabi-nabi yang lainnya, Mazmur Daud, dan kitab-kitab puisi. Nah, semua kitab nabi-nabi itu, Taurat, Mazmur, ya, kitab nabi-nabi itu bicara ini. Nah, lalu sama Rasul itu dijelaskan secara lisan berdasarkan apa yang diajarkan Yesus. Karena Yesus itu adalah penggenapan seluruh kitab para nabi. Oke, Gitu. iya. Terus kalau kita berbicara Bible, King James Version, International Version, LAI itu mana yang paling kuat? Karena berbeda-beda Itu kan? kan terjemahan, belum? Iya, mana? Iya. Astaga Tuhan, Dipakai kan? kita Tapi kan di dipakai, sini toh. gini. Saya bicara Tapi kan tentang itu dipakai. otentifikasi. Iya, saya paham. Bang, Iya, Septuaginta tertua. Bang, lu ngerti terjemahan? Iya, paham. Terus terjemahan itu yang benar yang mana? Oke. Terjemahan itu berdasarkan bahasa orang masing-masing. Ya. Tujuan penerjemahan itu kan supaya setiap bangsa itu menerima pengajaran sesuai dengan bahasa ibu mereka, kan gitu. Kalau kamu menanyakan terjemahan yang mana yang benar? Yang benar itu adalah manuskrip tertua atau musab tertua. Iya, Yaitu kan Septuaginta. iya paham saya. Kamu bisa nggak? Nah, King Aduh, James ya Tuhan. Version, LAI dan lain-lain. Itu berarti kan terjemahan. Kamu lagi bicara Pakai, kan? tentang terjemahan atau manuskrip? Loh, Bible. Iya, saya paham. Septuaginta, iya. Gini, aduh ini banget ya. Sekarang ke Bible, iya kasihan kan? Konteksnya banget ke Bible. Bro, induk dari semua Gitu. kitab. Dengerin, Bible itu yang dipakai kan beda-beda. Nah, Dengerin. yang mana Induk yang dari- benar? Apakah itu semua diterima sama orang Kristen? Induk dari semua kitab itu adalah kitab
Perjanjian Lama atau Septuaginta itu induk semua pengajaran. Iya, aku paham. Terus Not, itu paham. Aku paham. Oke, not. Nah, sekarang apa yang not? menjadi Apa not? yang Apa menjadi not? yang menjadi pertanyaan adalah ada Bible versi King James, International Version kayak gitu kan. Astaga. Yang itu Tuhan, goblok, luar biasa ya. Terjemahan. Ih, gila kau ya. Jadi kalau Quran diterjemahkan bahasa Sunda terus ada bahasa Jawa, mana yang benar? Terjemahan bahasa Sunda atau bahasa Jawa? Goblok. Dungu banget lu ya. Masa iya kau mau bilang, oh bahasa Jawa lebih benar. Oh enggak, bahasa Sunda enggak benar. Ya itu udah dari tadi saya bilang kan. Latar belakang adanya penerjemahan supaya masing-masing orang itu mengerti dengan bahasa ibu mereka, bahasa ibunya, bahasa bawaanmu. Itu loh, itu faedah atau iya faedah dari penerjemahan. Kok mana yang benar? Masa kau bilang oh bahasa Jawa yang benar? Karena terjemahan itu bahasa. Ngerti nggak sih, bicara tentang bahasa. Jadi mana yang benar? Oh enggak, yang benar itu bahasa Sunda, bahasa Jawa enggak benar. Gigi kau lah. Oh, kali kau. Bodoh kali lo, sumpah masa Kayak aku nengoknya. Lo kejar manuskrip selesai sebetulnya tadi tak? Lo boro-boro orang dia aja nggak bisa nunjukin kitab paling tua kok di zaman Muhammad udah keok di situ dia, kan pingsan dia. Cari aja di Google di Turki di mana katanya. Gila kau. Di sini Iya kok kali. ngomongnya cari di Turki, cari di rumahmu lah. Iya, jadi mushaf tertua dari Utsmani itu sudah ditenggelamkan di Sungai Nil ya, Prof ya, betul ya? Nah itu udah nggak ada manuskripnya. Apa King James Version itu kan terjemahan. Si Dodo. Gimana Prof? Lanjutkah kebotolannya itu? Gak habis Udah pikir. goblok, pede lagi. Kenapa Prof? Gak habis pikir. Jadi gini ya Pak Prof, ibarat kata pertanyaan dia kan, Quran itu bahasa Arab, ya. Terus kalau diterjemahkan sama ulama, yang diterjemahkan ulama itu nggak benar gitu. Yang benar bahasa Arab. Karena bahasa Quran sendiri itu udah bukan bahasa asli. Karena apa? Udah ditambahin harokatnya. Iya. Dulu ya. Baik, selamat Tuhan, di videonya kita sudah simak apa yang boleh dibicarakan oleh Agatha dengan seorang muslim di video tadi. Mereka membahas kitab asli dari Alkitab dan juga Al-Quran ya. Awalnya penanya muslim ini mempertanyakan keaslian daripada kitab atau Alkitab ya. Lalu dengan cerdasnya Kristen cerdas ini atau Agatha ini ya menjawabnya dengan mempertanyakan di mana kitab asli daripada Al-Quran itu sendiri ya, kitab yang langsung diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Dan kita sudah dengarkan jawaban dari penanya muslim ini. Dia berkata bahwa tidak ada ya, kita harus kembali ke zaman Nabi Muhammad untuk mengetahui hal itu gitu loh. Jadi dalam Tuhan pertanyaannya membuat dirinya ya tidak berkutik gitu loh ya. Jadi bagaimanapun ya, kami sebagai orang Kristen mengimani bahwa Alkitab yang sekarang adalah firman Tuhan dan merupakan salinan dari teks asli daripada Alkitab sendiri. Ya, Alkitab dari zaman dulu hingga sekarang itu ya merupakan firman Tuhan dan tidak ada yang berubah ya, sama saudaraku dalam Tuhan ya. Jadi saudaraku dalam Tuhan, jikalau kita mendengarkan pertanyaan-pertanyaan semacam ini, mereka bertanya di mana kitab asli daripada Alkitab sendiri, ya tunjukkan aja Alkitab yang sekarang gitu loh. Karena Alkitab yang sekarang itu merupakan kitab asli atau salinan dari kitab aslinya atau dari bahasa aslinya gitu loh. Jadi kita imani bahwa Alkitab yang sekarang adalah firman Tuhan, saudara dalam Tuhan. Tidak ada bedanya ya, Alkitab zaman dulu dengan Alkitab zaman sekarang sama saja ya. Jadi kadangkala pertanyaan-pertanyaan semacam ini disampaikan ke kita, ya kita tidak usah panik gitu loh ya. Lalu kalau mereka terus bertanya, tunjukkan kitab asli daripada Alkitab
gitu loh. Atau mereka bertanya, atau Alkitab yang sekarang itu sudah tidak asli lagi atau dibilang palsu. Lalu kita tinggal tanya ulang, kalau gitu buktikan bahwa Alkitab yang sekarang adalah palsu. Buktikan bahwa Alkitab yang sekarang tidak asli dengan cara kalian tunjukkan kitab asli dari Alkitab sendiri, sehingga kita bisa bandingkan gitu loh ya, sehingga apa yang kalian sampaikan itu terbukti adanya ya. Nah, saudara Tuhan, dalam debat-debat lintas agama pernah terjadi hal itu, di mana ya penanya-penanya non-Kristen mempertanyakan keaslian daripada Alkitab, dan mereka berkata bahwa Alkitab yang sekarang sudah tidak asli lagi. Lalu hamba-hamba Tuhan yang berdebat dengan mereka bertanya balik, kalau begitu apa buktinya? Lalu tunjukkan kitab asli dari Alkitab supaya kita bisa bandingkan dan kita bisa mengetahui bahwa apa yang kalian katakan itu benar adanya. Lalu ketika hamba-hamba Tuhan ya mempertanyakan hal itu, mereka pun tidak bisa menjawab dan mereka tidak bisa membuktikan atau menunjukkan kitab asli daripada Alkitab sendiri ya. Jadi saudara dalam Tuhan, sekali lagi, kalau pertanyaan-pertanyaan semacam ini disampaikan ke kita, ya kita tidak usah ragu gitu loh ya, kita santai dan ya kita tinggal bertanya balik tentang apa yang mereka pertanyakan ke kita gitu loh.